Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul yaitu Style of Leadership atau Gaya Kepemimpinan. Nah, kalau kita berbicara tentang gaya kepemimpinan, berarti kita berbicara tentang soal style leadership. Jadi, meski dipahami adalah leadership secara umum, kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan secara personal saja. Nah, leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain secara keseluruhan agar mau mengikuti keseluruhan aturan atau apa yang kita inginkan sebagai seorang leader atau pemimpin. Sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah dalam menerapkan style leadership atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini memang menjadi style kepemimpinan yang kita punya. Misalnya ada seseorang yang memiliki dua style, yang mana setengahnya dia otoriter, tapi di bagian lain sangat demokratis. Jadi berada di tengah itu, ada saat-saatnya dia otoriter, tetapi secara umum dia demokratis. Jadi dapat dikatakan bahwa ternyata yang namanya leadership atau style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melakukan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilih, menemukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin kalau ternyata mereka dengan konteks, dan maka harusnya style yang kita pilih dikombinasi dengan style yang melekat di kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam gaya kepemimpinan akan muncul persoalan baik bentuknya gaya style itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, semuanya sama-sama punya nilai positif dan sama-sama punya nilai negatif, tergantung pada saat dengan siapa style itu kita gunakan. Nah, gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga atau perusahaan. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ini ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpin tersebut. Nah, menurut Gibson, minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan di diri kita sehingga itu menjadi bahan evaluasi. Nah, adapun kelima indikator tersebut ialah yang pertama yaitu karisma. Nah, karisma itu dari seseorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, bawahan, bahkan seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut. Nah, karisma ini kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dalam diri dan memang tidak semua orang memilikinya.
Nah, artinya adalah daya pikat, daya tarik yang membuat orang, apakah secara fisik, batin, tanpa disadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kemampuan yang kita lihat dari seseorang tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu indikasinya atau indikatornya mengukur gaya kepemimpinan seseorang menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Nah, seseorang pemimpin yang baik seharusnya atau sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang positif bagi keseluruhan bawahan. Nah, namanya juga ideal influences. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya ketika kita ingin disiplin berarti kita harus menjadi yang disiplin terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu menurut Gibson indikatornya yang bisa kita lakukan adalah pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya. Nah, baik itu jujur, bisa diatur, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, dan sebagainya. Apa saja segala hal yang baik di muka bumi ini seharusnya menjadi syarat, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Nah, adapun indikator yang keempat yaitu adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahan, membimbing bawahan untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikir positif, mampu melakukan inovasi-inovasi, memulai kreativitas yang tinggi atau perkembangan yang lebih maju. Dan indikator yang terakhir atau yang kelima yaitu menurut Gibson adalah perhatian individu. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Dan perhatian atau sentuhan ini akan memberikan pengaruh secara langsung kepada bawahannya dan untuk akhirnya memiliki loyalitas. Nah, sekarang kita lihat gaya atau style of leadership, jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang sering kali digunakan atau memang gaya itu seolah melekat pada seorang leadership di orang-orang yang tertentu. Nah, dalam kepemimpinan apa saja style leadership yang dimaksud itu ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Ini ada satu energi yang sangat besar, ada gaya tarik, wibawa yang luar biasa tanpa disadari oleh leader tersebut yang dimaksudkan. Sehingga orang-orang yang seperti itu memiliki sejumlah pengikut yang sangat besar jumlahnya, serta kemampuan-kemampuan yang diperolehnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dia banyak memiliki keberanian, keyakinan, teguh pendirian, dan sangat royal dalam memimpin. Nah, jenis gaya yang kedua yaitu gaya atau style paternalistik, yang mana dengan sifat kebapak-bapakan secara umum, misalnya menganggap semuanya sebagai manusia yang baru dewasa atau tidak pernah dewasa kalau bapak kita membimbing serta mengayomi kita. Yang mana biasanya style ini atau tipe ini adalah pemimpin yang selalu bersikap melindungi, terlalu berlebihan kadang-kadang melindungi bawahannya. Nah, style atau jenis yang ketiga yaitu jangan memberikan kesempatan kepada bawahan. Makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal mengambil kebijakan atau keputusan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jenis yang keempat atau style yang keempat yaitu hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau perusahaan atau lembaga tersebut.
Nah, jenis gaya atau style leadership atau gaya kepemimpinan yang kelima yaitu memiliki style paternalistik. Tadi adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka. Nah, ada juga tipe gaya yang disebut dengan militeristik, yang mana tipe ini bersifat kemiliteran namun hanya gaya luaran saja. Artinya gaya luaran saja militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam kepemimpinan sekali dengan kepemimpinan otokratik atau otoriter. Nah, adapun sifat-sifat dari kepemimpinan militer ini yaitu yang pertama, lebih banyak menjalankan sistem perintah atau komando. Yang kedua, sifatnya menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal, upacara-upacara, ritual, tanda-tanda kebesaran dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu jarang sekali menghandle saran dari karyawan. Dan yang terakhir yaitu sifatnya dalam komunikasi itu satu arah, cenderung itu searah. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yaitu otoraktik, yang selama ini kita anggap paling buruk. Ini adalah kombinasi dari dua hal yang keras, tapi lagi-lagi kita perlu ingat bahwa tidak satupun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk atau yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan gaya memiliki dua sisi hal yang kita bilang tadi, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kepemimpinan dengan gaya style otoratik atau otoriter ini biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Dan pemimpin dalam style ini selalu memberikan dengan peran pemain tunggal. Dialah segala-galanya yang paling tahu, mengerti pada kondisi ini. Dia sangat berambisi untuk merajai keseluruhan atau menguasai semuanya. Selanjutnya yaitu kebalikan dari otoratik ini, tipikal atau style of leadership. Pemimpin seakan-akan merasa tidak memimpin, tapi indikasinya mereka seperti orang malas, tidak perlu berbuat apa-apa karena orang yang kita pimpin memang sudah jadi dan tahu diri. Dalam style ini biasanya pemimpin tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi di dirinya, bahkan sedikit pun dalam kegiatan kelompok. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, saking percayanya dan biasanya ini hanya pemimpin simbol sebagai pemimpin saja. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang terakhir yaitu tipe yang keenam, tipe probabilistik atau yang kita ambil dari pendapat Prof. Peter dan mendefinisikan sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat. Nah, yang ketujuh adalah tipe gaya administratif atau eksekutif. Dari sisi makna, kita baik menjelaskan kepemimpinan yang mempunyai atau mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang sangat efektif. Dan yang terakhir yang sangat populer adalah tipe atau style demokratis kepemimpinan, yang mana demokratis ini orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan secara efisien kepada pengikutnya. Artinya ada koordinasi kepada semua bawahan dan kerjasama yang baik. Dan kekuatan dari tipe demokrasi ini justru terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok. Jadi sangat ditentukan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam materi tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.